Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang kurangnya kepedulian remaja pada budaya Indonesia yang terdapat pada sila ketiga. Di sini kami akan menjelaskan yang pertama ada pengertian dan gaya bahasa, yang kedua ada musik dan bahasa, setelah itu moral dan jari tengah, dan yang terakhir produk dan pendidikan. Yang pertama, budaya. Budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termaksud sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia, sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, peristiwa itu membuktikan bahwa budaya dipelajari. Yang kedua ada gaya bahasa. Keberadaan bahasa dianggap kaum muda sebagai alat komunikasi dalam pergaulan sehari-hari. Baik lisan maupun tulisan, bahasa ini dianggap sebagai media berekspresi. Namun, tanpa disadari, bahasa ini dapat mengancam eksistensi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu, berkembangnya bahasa tersebut dapat mengancam kemampuan berbahasa generasi muda zaman sekarang, karena jauh sekali dari kaidah-kaidah yang sesuai dengan EYD atau ejaan yang disesuaikan. Penggunaan bahasa zaman sekarang tentulah memiliki dampak positif dan negatif. Positifnya, para kaum muda bisa menjadi pribadi yang kreatif dengan menciptakan inovasi-inovasi baru. Sedangkan negatifnya adalah mempersulit penggunaan untuk berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, dan kualitas kemampuan berbahasa Indonesia yang semakin memudar. Sudah seharusnya kita sebagai orang Indonesia menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa satu-satunya yang wajib kita gunakan dalam kondisi formal maupun tidak formal. Setelah itu ada musik dan bahasa. Musik merupakan sarana belajar yang sangat cepat dipahami. Tak sedikit pula para guru maupun dosen yang menganjurkan para mahasiswa atau siswa untuk menggunakan media musik dalam belajar bahasa asing. Tak sedikit remaja Indonesia yang menganggap bahwa lagu barat merupakan lagu yang keren. Pemikiran tersebut dapat membuat menurunnya rasa cinta terhadap musik tanah air. Setelah itu ada bahasa. Tak sedikit para remaja Indonesia yang menganggap bahasa asing sebagai bahasa yang gaul atau keren. Tak sedikit pula penggunaan bahasa Indonesia diganti dengan beberapa kosakata dari bahasa asing. Hal tersebut membuat menurunnya penguasaan bahasa Indonesia terhadap masyarakat Indonesia. Moral. Setiap manusia harus memiliki moral. Moral ini merupakan tindakan individu yang memiliki nilai dan berdampak positif bagi sekitarnya. Kita biasanya mempelajari moral di dalam keluarga dan lingkungan sekolah. Moral yang kita perlihatkan menunjukkan akhlak dan sifat yang kita miliki. Tetapi akhir-akhir ini, pemerintah Indonesia sedang mencemaskan tentang semakin memburuknya moral masyarakat di Indonesia. Hal ini dikarenakan karena banyaknya kasus yang menyangkut moral masyarakat Indonesia seperti aksi pembunuhan, pembulian, anak yang tidak menghormati orang yang lebih tua, dan anak-anak yang berkata kasar, dan lain-lain. Moral sendiri merupakan produk dari budaya dan agama. Setiap budaya memiliki standar moral yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku dan terbangun sejak lama. Kerusakan moral di Indonesia sebagian besar berhubungan dengan masuknya budaya barat di Indonesia. Banyak turis yang datang ke Indonesia dan tidak mengetahui moral setempat. Jadi, banyak hal dari mereka yang sebenarnya tidak sesuai dengan budaya dan moral di Indonesia, seperti cara berpakaian salah satunya. Beberapa masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, bukannya tetap memegang dan mempertahankan moral, mereka justru melanggar dan mengikuti budaya tersebut. Budaya jari tengah. Memburuknya moral di Indonesia juga dipengaruhi karena adanya kecanggihan teknologi. Melalui media sosial ini, generasi muda dapat dengan mudah mengakses dan mengenal budaya-budaya luar, khususnya budaya barat
yang sangat mempengaruhi perkembangan generasi muda saat ini. Namun, tentu semua hal memiliki dampak positif dan negatif. Ada baiknya generasi muda dapat menyeleksi mana yang berdampak baik untuk moral atau yang tidak sesuai dengan moral di Indonesia. Contohnya seperti budaya jari tengah. Di budaya barat, mengacungkan jari tengah merupakan simbol yang bermaksud merendahkan, menghina, atau mencela orang lain. Budaya tidak baik ini banyak dicontoh generasi muda karena mungkin dianggap sebagai simbol nakal, keren, sedang tren, dan lain-lain. Namun sebenarnya hal tersebut merusak moral di Indonesia. Produk dan pendidikan. Produk yang dikenakan masyarakat Indonesia kebanyakan menggunakan produk dari luar negeri, baik dari alat-alat elektronik ataupun media lainnya. Hal ini dikarenakan produk lokal masih kalah saing dengan produk luar negeri. Kebanyakan harga serta kualitas produk luar juga lebih baik daripada produk lokal. Pendidikan. Dalam segi pendidikan, sebagian besar orang di Indonesia mengakui bahwa kualitas pendidikan luar negeri jauh lebih unggul dibanding kualitas pendidikan di dalam negeri. Ada banyak faktor mengapa orang-orang lebih memilih melanjutkan pendidikannya ke luar negeri. Yang pertama yaitu kualitas pendidikan luar negeri yang lebih terjamin dibanding dengan kualitas dalam negeri. Yang kedua, sarana dan prasarana pendidikan luar negeri yang cenderung lebih lengkap dibanding dengan fasilitas di dalam negeri. Yang ketiga, budaya pendidikan luar negeri lebih bermutu dibanding pendidikan di dalam negeri, yang masih banyak kecurangan di sana-sini. Sehingga untuk menjadikan diri kita sosok yang profesional, maka memang penting untuk belajar dari sebuah lingkungan pendidikan yang berkualitas. Jadi, kesimpulan dari topik ini adalah dengan pembahasan yang sudah kita jelaskan tadi itu adalah beberapa contoh budaya dari Indonesia yang dimana di kalangan remaja kurang disegari dan dilestarikan. Salah satu penyebabnya adalah globalisasi atau masuknya budaya asing di negeri kita. Dan budaya asing tersebut memiliki peluang yang besar sehingga pelestarian mulai dari bahasa, musik, moral, pendidikan, dan lainnya melemah. Berikut adalah link video terkait dari Pancasila yang ketiga.